Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa fataha lana abwabal ikrami wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa mampu menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua surat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Kisra, Raja Persia, dan Kaisar Raja Romawi. Sudah 4 surat yang kita bahas, tersisa 4 surat yang akan kita selesaikan pada hari ini. Pada surat yang disampaikan, ini sedikit review flashback. Pada surat yang disampaikan kepada Kisra langsung merobek surat itu karena merasa tersinggung karena namanya ditaruh di belakangnya Rasulullah. Sehingga kemudian Kisra menyuruh Bazan ini gubernur Yaman untuk mengutus utusan agar menangkap Rasulullah. Tapi kemudian sesampainya di Madinah, Rasulullah menginfokan bahwasannya Kisra ini dikudeta, gitu ya. Dua orang ini merasa tidak percaya, tetapi kemudian mereka menerima surat, membawa surat dari Rasulullah kepada gubernur Yaman tadi, bahwasanya Kisra ini diturunkan, tahtanya diturunkan. Ketika dua utusan itu kembali kepada Bazan, tidak lama ketika baru selesai membaca surat Rasulullah tentang informasi itu, baru datang surat dari kerajaan Persia bahwa Kisra ini dikudeta oleh anaknya sendiri. Dari kisah itu kemudian menjadi jalaran penyebab bahwasanya Bazan ini nanti dan beberapa orang Persia masuk Islam. Kemudian Kaisar Raja Romawi ini juga menarik kisahnya, mendapat surat dari Rasulullah tetapi tidak langsung merobek, tidak langsung menerima. Beliau menginterogasi salah satu penduduk Arab yang kebetulan berdagang ke Syam sewaktu itu, Abu Sufyan, untuk ditanyai berbagai macam pertanyaan, yang kemudian dia berkesimpulan bahwa memang Muhammad itu Rasulullah, gitu ya. Ya, misalkan apakah dia pernah berbohong sebelum diutus sebagai nabi? Pengikutnya itu dari golongan lemah atau golongan yang terhormat, yang kuat. Kemudian apakah peperangan kalian itu dimenangkan oleh Muhammad atau kalian, dan seterusnya. Yang kemudian Kaisar ini menyimpulkan ini memang Rasulullah. Kemudian surat itu diberikan kepada ketua uskup yang ada di Romawi, yang ketua uskupnya itu juga masuk Islam, bersyahadat. Tetapi uskup-uskup yang lain tidak menerima, sehingga uskup itu dibunuh.
Dan kaisar pun masih eman dengan kedudukannya. Kalau kemudian dia masuk Islam, bisa jadi dia diturunkan sehingga kemudian dalam sebuah kisah memang sempat masuk Islam tapi kemudian keluar lagi. Hari ini kita akan membahas 4 surat lagi kepada Al-Munzir bin Sawi, kepada Hauzan bin Ali, penguasa negeri Yamamah, kepada Al-Haris bin Abu Syamir, pemimpin Damaskus, dan kepada Raja Oman. 5, 6, 7 ini tidak panjang kisahnya, yang cukup panjang itu yang nomor 8. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama surat kepada Al-Munzir bin Sawi. Ini Rasulullah menulis surat yang isinya sama, mengajak masuk Islam kepada Al-Munzir bin Sawi, pembesar negeri Bahrain. Pada kesempatan ini beliau merujuk Al-A'la bin Al-Hadrami sebagai kurirnya. Isinya sama. Kemudian setelah membaca surat itu, Al-Munzir bin Sawi mengirim surat untuk Rasulullah sebagai balasan. Apa balasannya? Wahai Rasulullah, aku telah membacakan surat yang engkau kirim kepada penduduk Bahrain. Di antara mereka ada yang tertarik, tetapi sebagian juga ada yang tidak senang. Tetapi di wilayahku ini terdapat para penganut Majusi dan Yahudi. Maka saya minta engkau agar menuliskan surat yang khusus ditujukan kepada mereka. Akhirnya kemudian Rasulullah menulis surat lagi, tapi pengkhususannya kepada penduduk yang beragama Majusi dan Yahudi. Isinya dari Muhammad Rasulullah kepada Al-Munzir bin Sawi. Keselamatan senantiasa tercurah kepadamu dan seterusnya. Aku mengingatkanmu agar kembali kepada Allah. Sungguh siapa yang memberikan nasihat, maka sejatinya ia menasihati dirinya sendiri. Aku memberikan syafaatku kepada kaummu melalui dirimu. Biarkanlah kaum muslim menunaikan kewajibannya. Aku memaafkan orang-orang yang berbuat dosa, maka terimalah mereka. Selagi engkau tetap berbuat baik, maka kami tidak akan menurunkanmu dari kekuasaanmu. Barang siapa tetap berada pada agama Yahudi dan Majusi, maka dia wajib membayar jizyah. Nah, ini jadi kalau nanti orang Yahudi dan Majusi tidak mau masuk Islam, ya seperti penduduk Yahudi di Madinah membayar jizyah. Kemudian surat kepada Hauzan bin Ali. Nah, ini karena saya nggak nemu gambarnya, saya cari gambar yang kartun. Isinya adalah dari Muhammad Rasulullah kepada Hauzan bin Ali. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ketahuilah agamaku ini akan tampil sebagai pemenang dan dipeluk oleh semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin. Masuklah agama Islam, niscaya engkau selamat. Jika engkau masuk Islam, maka aku akan memberikan kekuasaan yang ada di bawah kendalimu. Nah, ini Hauzan ini menulis surat balasan pada Rasulullah. Ya, isinya alangkah bagusnya apa yang Anda serukan itu. Orang-orang Arab banyak yang takut terhadap kekuasaanku. Jika Anda mau memberikan sebagian kekuasaan kepadaku, aku akan mengikuti Anda. Jadi dia diajak masuk Islam, malah dia minta bagian kekuasaan. Ya oke lah, mungkin saya nanti masuk Islam, tapi Anda Muhammad kan tentu menguasai beberapa wilayah, ya bagi-bagi ya gitu ya. Akhirnya kemudian Rasulullah setelah membaca suratnya Hauzan tadi, Rasulullah berkomentar, seandainya ia meminta sepetak tanah kepadaku, aku tidak akan memberinya. Binasalah apa yang dimilikinya saat ini. Nah, jadi Rasulullah juga mengomentari seperti itu. Jadi disuruh untuk masuk Islam kok malah minta bagian kekuasaan.
Sepulangnya Rasulullah dari Fathu Mekah, Jibril mendatangi beliau dan menyampaikan kabar bahwa Hauzan telah wafat. Kemudian beliau bersabda, sungguh akan muncul seorang pendusta yang mendakwah sebagai nabi dari Yamamah. Ia akan dibunuh selepas aku meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat yang ketiga kepada Al-Haris bin Abu Syamir Al-Ghassani, pemimpin Damaskus. Isinya keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan berlaku jujur. Sungguhnya aku menyerumu agar beriman kepada Allah yang esa tiada sekutu baginya. Niscaya kekuasaanmu tetap menjadi milikmu. Sebagai penyampai surat ini, Rasulullah menunjuk Suja' bin Wahab dari Bani As'ad bin Huzaimah. Setelah Al-Haris bin Abu Syamir menerima surat yang dibawa oleh Suja', ia langsung membuang surat itu. Nah, ini tidak menerima. Ia berkata, siapa yang akan merebut kekuasaan ini dari tanganku sebelum ia melakukannya, justru aku yang menyerangnya. Nah, akhirnya kemudian Al-Haris menolak mentah-mentah dan Al-Haris ini minta izin kepada Kaisar. Jadi sepertinya negeri Damaskus ini masih di bawah kepemimpinan Kaisar Persia, agar diperkenankan menyerang Rasulullah. Ya. Tetapi Kaisar ini meredam sehingga Al-Haris ini memberikan hadiah berupa pakaian indah dan beberapa kerat uang kepada Suja' bin Wahab dan memulangkannya ke Madinah dengan baik-baik. Ya, jadi dari tiga tadi yang sangat menolak adalah yang dari negeri Damaskus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ini surat kepada Raja Oman. Nah, ini cukup panjang ya. Jadi Raja Oman ini ada dua orang yang dituju. Pertama Jaifar ya, bukan Ja'far. Jaifar bin Al-Julanda dan saudaranya Abdu bin Al-Julanda. Tulisannya ABD itu. ABD ini Abdul apa Abdullah apa Abdu? Abdullah tidak mungkin karena dia belum masuk Islam. Ya Ain Ba'dal gitu ya, Abdu mungkin. Bin Al-Julanda. Jadi yang kakaknya ini Jaifar, adiknya ini Abdu. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Jaifar dan Abdu, kedua putra Al-Julanda. Bukan Juanda ya, Al-Julanda. Juanda di Sidoarjo. Sesungguhnya aku menyeru kalian berdua dengan seruan Islam. Masuklah agama Islam, niscaya kalian berdua selamat. Sungguh aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan bagi orang yang masih hidup dan menyampaikan kebenaran kepada orang kafir. Seandainya kalian berdua bersedia menerima agama Islam, maka aku akan memposisikan kalian berdua sebagai penguasa. Namun jika kalian menolak agama Islam, maka kerajaan kalian berdua pasti akan berakhir. Kudaku akan menjejakkan kakinya di halaman istana kalian berdua, dan nubuatku akan melingkupi kerajaan kalian berdua. Nah, ini Rasulullah mempercayakan surat ini kepada Amru bin Al-As. Amru ini lebih memilih bertemu Abdu dibanding Jaifar karena Abdu ini lebih enak diajak ngomong, lebih lembut hatinya gitu ya daripada kakaknya. Jadi memilih komunikasi lewat adiknya. Tapi setelah bertemu Abdu, ia menyarankan untuk bertemu Jaifar. Nah, jadi dibalana menengok kakaknya karena apa? Jaifar ini lebih tua. Lebih tua, kemudian lebih berkuasa. Jangan ke saya lah, ke kakak saya dulu lah. Kalau kakak saya oke, saya juga oke begitu. Kemudian diantar ini si Amru ini diantar, ayo tak antar, tak temani ke bertemu dengan kakak saya gitu ya. Kemudian dalam perjalanan menuju kakaknya Jaifar ini terjadi dialog ya antara Amru dengan Abdu bin Julanda. Bagaimana dialognya?
Ketika dalam perjalanan itu Abdu bertanya, seruan apa yang tertulis dalam surat itu, wahai Amru? Amru menjawab, suratnya masih segelan, belum dibuka, tapi Amru tentu tahu isinya ya. Seruan untuk beriman kepada Allah, tiada sekutu baginya, dan meninggalkan sesembahan lainnya, juga agar engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan. Kemudian Abdu bertanya lagi, wahai Amru, engkau ini anak pemimpin kabilahmu, bagaimana respon ayahmu terhadap seruan ini? Jadi Abdu ini memang anaknya pemimpin kabilah. Amru menjawab, ayahku meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan Muhammad, jadi masih kafir. Padahal aku sangat berharap ia mau memeluk Islam dan mempercayainya. Abdu juga bertanya, sejak kapan kamu masuk Islam? Barusan saja, belum lama. Di mana engkau masuk Islam? Saat aku di samping Raja Najasyi. Jadi ketika Amru ini mendatangi Raja Najasyi, ketika Raja Najasyi masuk Islam, kemudian dia juga masuk Islam. Saat aku di samping Raja Najasyi, lalu saya infokan bahwa Raja Najasyi sudah masuk Islam, ya, yang Habasa itu ya, surat yang pertama itu. Lalu bagaimana sikap kaumnya terhadap kekuasaannya? Dia juga mikir-mikir, apakah kaumnya menerimanya atau menentangnya? Nah, kayak Romawi tadi kan menentangnya. Kemudian Amru menjawab, mereka semua akur dan mengikuti jejak langkahnya. Jadi tidak ada yang menolak. Jadi berdakwah kepada kepalanya masuk Islam, nisor-nisorin kok masuk Islam. Nah, begitu ya. Apakah para uskup dan pastor juga mengikuti pilihannya? Nah, ini juga menjadi kata kunci. Ulamanya kerajaan ini yang dijadikan panutan, apakah masuk Islam? Juga, iya. Nah, kalau Romawi tadi kan kepala uskupnya saja, anggotanya nggak mau gitu. Wahai Amru, berhati-hatilah dengan ucapanmu. Lelaki sejati pantang berkata bohong, karena itu merupakan bentuk kekejian. Nah, siapa Abdu ini berpikiran bahwa Amru ini mengada-ngada, berbohong. Masa sih Raja Najasyi masuk Islam? Masa tidak ada pertentangan? Masa uskupnya juga masuk Islam? Nah, tidak percaya. Amru mengatakan, aku tidak berbohong, agamaku melarang untuk berbuat dusta. Ini benar, Najasyi masuk Islam ya. Jadi ini memang sebelum Islam datang, ya memang mayoritas beragama Nasrani ya. Abdu, apakah Heraklius mengetahui keislaman Najasyi? Ya, Najasyi ini di bawah kekuasaan Romawi gitu ya. Otomatis atasnya itu kalau ada sesuatu yang menentang, pemberontak, itu kan mesti ada tindakan. Nah, apakah Heraklius ini mengetahui keislaman Najasyi? Ya jelas gitu. Dari mana engkau mengetahui bahwasanya Heraklius mengetahui Najasyi masuk Islam? Nah, dia cerita ketika Najasyi masuk Islam dan kemudian dia tidak mau lagi membayar pajak ke Heraklius. Jadi kewajiban negeri jajahan itu harus membayar upeti atau pajak kepada orang yang menjajah. Jadi Habasa Najasyi membayar upeti kepada Heraklius Romawi setiap tahunnya gitu ya. Ketika dia sudah masuk Islam, tidak mau lagi membayar upeti ya. Kemudian Heraklius dinasehati oleh penasehatnya, wahai Heraklius, itu loh salah satu negeri jajahanmu Habasa Najasyi tidak mau lagi bayar upeti. Apakah kamu nggak menghukumnya atau memeranginya atau bagaimana, kan begitu ya. Akhirnya apa komentar Heraklius? Heraklius itu sebenarnya ya percaya ya, dan percaya tadi bahwa Muhammad utusan Allah, sehingga dia juga tidak berlaku kasar. Apa kata Heraklius? Jika seorang telah mantap dengan suatu agama, maka aku tidak bisa menghalang-halanginya. Ya sudah, saya tidak bisa memaksakannya. Sekiranya bukan karena beban pemerintahanku ini, ya ini pengakuan Heraklius, niscaya aku akan melakukan seperti yang dilakukan Najasyi. Ya. Kalau bukan karena beban pemerintahan, bisa jadi kalau Heraklius itu bukan seorang raja,
Bisa jadi dia sudah masuk Islam, tapi karena dia punya beban pemerintahan, dia punya rakyat, akhirnya dia harus masih tetap dalam agamanya. Kemudian Abdu mengatakan, wahai Amru, berhati-hatilah dengan perkataan. Hati-hati awakmu nek ngomong. Nah, begitu ya. Amru mengatakan, demi Allah aku telah berkata jujur kepadamu. Ini sambil OTW, itu dialog ya. Kemudian Abdu meminta menjelaskan apa saja sih yang diperintahkan oleh Islam, apa saja yang dilarang dalam agama Islam. Kemudian Amru menjelaskan secara detail, diperintahkan sholat, zakat, puasa, dilarang begini dan seterusnya. Kemudian Amru, sungguh jika ia memeluk Islam maka Rasulullah akan melanggengkan kekuasaannya atas rakyatnya. Beliau hanya mengambil zakat dan sedekah dari kalangan mampu di antara kalian. Jadi kalau misalkan Abdu dan Jaifar ini masuk Islam, kemudian rakyatnya masuk Islam, apa sih yang diinginkan Rasulullah? Ya mengambil zakat daripada orang-orang rakyatnya yang sudah masuk Islam tadi, yang mampu. Ya, itu pun akan dikembalikan untuk orang yang papa yang tinggal di tengah kalian. Itu saja. Kekuasaan tetap menjadi milik kalian berdua. Ya, Rasul hanya ingin menerapkan zakat tadi biar sejahtera, gitu ya. Mungkin tidak ada lagi upeti begitu ya. Abdu, ini akhlak mulia. Sesungguhnya apa yang dimaksud dengan sedekah atau zakat tadi? Kemudian Amru menjelaskan tentang perkara sedekah, zakat, berbagi dan seterusnya. Nah, setelah kemudian sampai di tempatnya, nah, kemudian Abdu bertemu dengan Jaifar. Jadi Amru disuruh nunggu di luar dulu. Sebentar, saya tak masuk, tak ngomong dengan kakak saya. Terus Abdu menjelaskan semua dialognya dengan Amru tadi yang dalam perjalanan. Amru ini di luarnya ini menunggu beberapa hari, menunggu dipanggil. Ya, disuruh menunggu di luar. Nunggu beberapa hari, berarti kan tidak langsung ya. Setelah itu kemudian akhirnya Amru dipanggil oleh Jaifar. Ayo Amru masuk. Nah, kemudian terjadilah dialog antara Amru bin Al-As dengan Jaifar bin Al-Julanda. Nah, udah masuk dalam ruangan, ditanya, sebutkan tujuan kedatanganmu kemari, wahai Amru. Akhirnya Amru menyodorkan surat dari Rasulullah yang surat itu masih tersegel, begitu kan? Ya, wis bacaan saja. Ya dibaca. Jaifar membaca sampai selesai. Kemudian setelah dibaca, Jaifar memberikan kepada Abdu surat itu, karena Abdu kan juga belum baca. Dia hanya dapat penjelasan lisan. Setelah Jaifar membaca, diberikan kepada Amru, ya diberikan kepada Abdu untuk dibaca hingga selesai. Kemudian Jaifar bertanya, maukah engkau menceritakan kepadaku mengenai perlakuan orang Quraisy kepadanya? Ya. Amru menjawab, mayoritas mereka menjadi pengikut beliau. Jadi memang setelah perang Ahzab itu, perjanjian Hudaybiyah, banyak orang Quraisy yang kemudian masuk Islam. Mayoritas mereka menjadi pengikut beliau, sebagian murni karena mencintai agama yang dibawanya, sebagian lagi karena kalah dalam perang. Ya ini orang-orang munafik ya. Kemudian Jaifar bertanya, tinggalkan aku hari ini untuk mempertimbangkannya dan kembalilah esok hari. Aku akan memberikan jawabannya. Jadi sebenarnya bukan hanya itu, ada beberapa dialog tapi panjang. Tapi pada kesimpulannya Jaifar tidak bisa memutuskan. Besok aja lah, tak pikir-pikir dulu ya. Keesokan harinya Amru nagih, gimana Jaifar? Jaifar masih belum bisa memberikan jawaban. Jaifar mengatakan, aku sedang berpikir keras tentang seruanmu. Jika aku menyerahkan pemerintahanku kepada orang laki-laki yang belum pernah menginjakkan kudanya di negeriku, maka aku adalah pemerintahan paling lemah yang ada di tanah Arab. Tapi jika aku menolak, jika kudanya sampai di negeri, tentu akan terjadi peperangan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi misalkan kalau saya menolak, kemudian ternyata dalam surat tadi kudanya akan sampai di negeriku, artinya akan terjadi peperangan, artinya Rasulullah akan memerangi negeriku, tentu akan terjadi peperangan yang
tidak pernah terjadi selama ini. Nah, itu kan juga merugikan orang-orangnya Abdu dan Amru. Kemudian Amru mengatakan, ya sudah, pikirkan masak-masak lagi, kamu menerima atau tidak. Yang jelas besok saya mau balik ke Madinah. Artinya apa? Ya kesempatanmu hanya besok. Kalau besok kamu belum memberikan keputusan, ya sudah, kita anggap memang kamu tidak menerima seruan ini. Kemudian besoknya ya, Amru wis bergegas mau pulang ke Madinah. Kemudian dipanggil sama Jaifar karena ini kamu sudah mau balik. Akhirnya Jaifar dan Abdu menyatakan kesediaannya masuk Islam bersama Abdu. Nah, ini tidak tahu ini keislamannya akhirnya terpaksa atau kemudian dengan sukarela. Yang jelas keduanya kemudian masuk Islam, membenarkan kerasulan Muhammad. Nah, dengan dikirimkannya, ini ada 8 surat, dengan dikirimkannya surat-surat Rasulullah kepada raja-raja besar-besar tadi, juga ada raja beberapa, ini secara tidak langsung nama Nabi Muhammad dan agama Islam itu secara tidak langsung tersiar kepada seluruh penduduk yang telah dikirimi surat itu. Nah, yang menerima otomatis juga mereka akan mendakwahkan kepada kaumnya. Sedangkan yang menolak, walaupun menolak, sejatinya mereka itu kepikiran, kayak kerajaan Persia yang mengkudeta ayahnya itu aslinya kepikiran karena dia mengirim surat kepada Bazan bahwasanya jangan melawan atau menyerang Muhammad sebelum ada perintahku. Nah, itu sajanya kan mereka juga kepikiran, menjadi beban pikir tersendiri. Karena memang sebagian besar orang-orang yang dikirimi surat-surat itu sebagian yang masuk Islam. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa setelah perjanjian Hudaybiyah itu jumlah umat muslim naik sangat pesat. Kemarin saya jelaskan perjanjian Hudaybiyah itu 1.400 orang. Kalau dengan istrinya, anak-anaknya total 3.000 pemeluk agama Islam. Nanti ketika Fathu Mekah itu penganut Islam itu sudah 10.000 orang. Nah, berarti kan 3 kali lipat. Nah, ini juga salah satu hikmah daripada perjanjian Hudaybiyah, karena Rasulullah diberi kebebasan untuk berdakwah. Ya. Walaupun ada perjanjian poin yang merugikan, tapi poin yang menguntungkan di sini dan tidak ada peperangan gencatan senjata. Ini menjadi poin yang penting karena energi tidak dihabiskan untuk berperang saja, tetapi untuk berdakwah. Nah, begitu ya. Sehingga nanti umat Islam naik sangat pesat, sehingga ketika penyerangan Mekah, ini orang-orang kafir Quraisy ya sudah tidak berdaya lagi melihat jumlah yang sudah sekian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan surat-surat yang dikirimkan Rasulullah kepada raja dan penguasa. Insya Allah hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita nanti berapa hari lagi? 4 hari lagi memasuki bulan Ramadan. Ya, mungkin ada yang ditanyakan.